Wali Songo lebih fokus untuk menangani rumah tangganya sendiri, bagaimana menjadikan warga kampus itu melek digital. Gitu. Proses belajar mengajar mesti harus kita lakukan perombakan. Ya. Tadi kan kita masih berbicara soal visi UIN Wali Songo Unity of Science. Pengimplementasiannya, kalau menurut Bapak sendiri, pengimplementasian ke universitas, ke kampus UIN Wali Songonya sendiri dan mahasiswanya itu spesifiknya seperti apa sih Pak? Kalau implementasinya kan ada di dalam kurikulum dan rencana pembelajaran studi yang kemudian harus ada muatan kesatuan ilmu, begitu. Tapi itu kan proses ya, tidak bisa kemudian seperti membalik telapak tangan. Jadi butuh waktu mematangkan konsep itu supaya warga sivitas akademika itu bisa memahami itu semua. Tapi itu satu cita-cita yang dikandung maksud untuk menciptakan keunikan dari perguruan tinggi universitas negeri ya Wali Songo yang berbeda dari yang lain gitu. Kemudian dari dulu hingga saat ini itu kan pasti banyak pembangunan ya Pak, terutama pembangunan secara akademis, kemudian infrastruktur, kemudian pembangunan dari SDM-nya. Kalau menurut Bapak sejauh ini pembangunan di UIN Wali Songo itu seperti apa sih Pak? Ya sekarang yang terlihat oleh kita semua kan secara fisik ada perubahan karena pembangunan yang didukung oleh bantuan IDB Islamic Development Bank itu, sehingga kita mampu membangun fasilitas kampus dengan standar seperti itu ya, di kampus 3 khususnya, perpustakaan, gedung perkantoran, gedung rektorat dan lain sebagainya, itu cukup bagus lah gitu. Nah, itu harus dibarengi dengan kesiapan dari kemampuan SDM-nya dari segala lini, mulai dari tendik sampai dengan dosennya, begitu, supaya bisa menyesuaikan dengan fasilitas yang ada. Kalau sampai sejauh ini menurut Bapak, dari sudut pandang Bapak melihat kemampuan SDM dari UIN Wali Songo sendiri itu sebenarnya sudah mumpuni atau belum Pak? Ya, dalam proses rekrutmen kan sudah sesuai dengan bidang-bidang keahlian yang dimiliki. Jadi misalnya kayak Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dalam rekrutmen dosen misalnya, itu mesti dia harus berpijak pada keahlian yang bersangkutan untuk bisa menjadi tenaga pengajar bidang spesialis yang tidak boleh melenceng, begitu. Termasuk fakultas-fakultas yang nuansanya umum seperti Sospol, ya, lalu Saintek dan lain sebagainya. Kalau dari Bapak sendiri, perubahan kan terus dinamis ya Pak. Berarti kan UIN Wali Songo terus berkembang, upaya terus berkembangnya itu ada. Sampai sejauh ini perkembangan tersebut itu sudah mencapai tahap mana sih Pak? Masih ongoing proses. Jadi itu proses yang berjalan terus. Ya, kita tidak boleh puas dengan kondisi capaian yang ada. Tapi kita harus merasa bahwa kita masih harus berupaya semaksimal mungkin untuk menjadikan hari esok lebih baik dibanding dengan hari ini. Apa yang kurang pada hari ini harus kita perbaiki di masa yang akan datang. Jadi tidak boleh berpuas diri terhadap apa yang dicapai sekarang dalam hal misalnya kondisi kampus, budaya kampus, proses pembelajaran, dan lain sebagainya. Proses pembelajaran? Iya, termasuk proses pembelajaran. Kalau untuk kedepannya, UIN Wali Songo itu sebenarnya ingin mencetak mahasiswa alumni yang seperti apa Pak? Identitasnya? Nah, ya tentu inginnya kan menjadi perguruan tinggi yang memiliki output yang punya keunggulan ya. Keunggulannya itu apa? Ya keunggulannya seperti yang dimaksudkan melalui misalnya pembelajaran dengan basis filosofi kesatuan ilmu, ya,
mampu untuk berkompetisi dengan alumni dari perguruan tinggi lain di dalam membangun bangsa sesuai dengan bidangnya masing-masing, yang misalnya politisi yang punya komitmen terhadap agama yang tinggi, misalnya dia ahli di bidang kesehatan, dia punya ciri khas yang membedakannya dengan alumni dari fakultas kesehatan yang lain. Itu. Kalau pembeda ya Kak, berbicara soal pembeda dari masing-masing alumni UIN Wali Songo maupun universitas umum lainnya, kalau menurut Bapak ciri khas apa yang melekat pada alumni UIN Wali Songo? Ya kalau sekarang konsepnya kan menghendaki agar di dalam pergulatan keilmuan yang macam-macam itu basis etikanya itu harus menonjol. Kalau tidak, nanti kita ya sama dengan yang lain, tidak punya keunggulan komparatif begitu. Jadi itu harus menjadi kesadaran seluruh sivitas akademika dan pimpinan untuk menuju cita-cita itu, supaya ketika mahasiswa belajar itu didasari pertimbangan bahwa belajar di sini itu punya spesifikasi, kekhasan yang tidak dimiliki oleh kampus lain. Dan itu wajar, setiap kampus punya filosofi begitu. Ya. Sampai sejauh ini itu pembelajaran dan pengajaran mencapai identitas alumni yang seperti itu melalui pembelajaran seperti apa Pak Sarif? Ya tentu sesuai dengan ini dosennya masing-masing ya, stylenya ya. Tapi yang jelas saya lihat proses pengembangan melalui pemberian kesempatan kepada mahasiswa untuk lebih banyak partisipasi aktif di dalam perkuliahan itu harus diberikan. Tidak menempatkan mahasiswa sebagai benda mati yang tidak dinamis, yang tidak memiliki cara pandang dan memiliki dinamika yang mungkin berbeda dari dosennya. Dan itu harus diberikan pada mereka. Dinamika yang yang diinginkan oleh seorang dosen pada setiap mahasiswa itu dinamika yang seperti apa Pak? Apakah hanya di bidang keilmuan saja atau mungkin juga skillnya? Mahasiswa tidak boleh hanya tergantung kepada apa yang diberikan dosen, ya, karena kita sudah berada di era terbuka. Ya, dulu kita sering dibatasi oleh seberapa jauh buku yang kita baca, ya, seberapa jauh literatur yang tersedia itu bisa dibeli atau di perpustakaan. Sekarang kan tidak lagi begitu. Kita ada satu topik begitu, kita bisa menjelajah di dunia jurnal, baik dalam maupun luar negeri. Dan jurnal itu kan ditulis dengan kaidah-kaidah ilmiah. Lalu buku disediakan juga. Begitu. Jadi tidak ada alasan mahasiswa misalnya tidak ada sumber, tidak ada. Sekarang ini tidak ada kata-kata saya tidak mendapatkan referensi dari topik yang sedang dibicarakan. Referensinya berlebih, ya, kemudian tulisan-tulisannya berlebih. Sekarang tinggal manusianya. Manusianya itu orang yang suka menjelajah di dunia informasi yang tak terbatas, atau dia hanya menerima begitu saja secuil ilmu yang diberikan oleh dosennya. Begitu. Berkaitan dengan kondisi saat ini ya. Tadi sempat Bapak singgung juga bagaimana saat ini tuh kita bisa mendapatkan banyak referensi. Kalau menurut Bapak dengan tantangan yang semakin kompleks karena perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, apakah UIN Wali Songo sudah siap Pak menghadapinya? Kalau instrumen mengenai hal yang mendukung keterbukaan informasi kan sudah ada. Bahkan sampai ke ruang kelas kita kan sudah bisa tersambung ke internet. Ya, apalagi sekarang ini ada fasilitas baru di dunia maya namanya artificial intelligence, yang menjadi sumber referensi. Kita tanya apa saja dijawab. Setidaknya ada jawaban, tidak kemudian kita itu blank, tidak ada informasi. Kita ada di tengah itu, dan
Wali Songo saya rasa sudah memiliki itu semua. Apa yang tidak dimiliki dari Wali Songo dalam hal aksesnya ke dunia maya? Mungkin ada beberapa masalah yang sebenarnya itu juga Pak, mempengaruhi akses teman-teman mahasiswa untuk bisa lebih leluasa dalam menggunakan wirausaha atau menggunakan dunia maya. Apa? Barangkali seperti yang sempat kami beritakan itu mengenai kondisi wifi di salah satu gedung di Wali Songo itu kan juga kurang stabil, Pak. Nah, menanggapi hal tersebut gimana, Pak? Nah, kalau itu persoalan teknis. Kalau itu persoalan teknis yang harus segera disuarakan kepada pimpinan Win Wali Songo tentang itu. Tapi perangkat-perangkat yang mendukung itu kan sebenarnya sudah ada, tersambung. Cuma persoalannya untuk menjaga stabilitas tentu bandwidth-nya itu harus dinaikkan agar supaya seimbang antara bandwidth yang kita beli dengan user penggunanya, ya. Jadi makin banyak penggunanya itu makin menunjukkan kondisi yang positif. Apa artinya disediakan bandwidth yang besar tapi yang menggunakan sedikit, kan sia-sia. Kalau itu berarti sudah ada tuntutan untuk meningkatkan kemampuan akses kita yang lebih besar supaya tidak lelet, supaya tidak kemudian terbatas kita. Jadi antara kultur dengan ketersediaan itu memang harus match, harus klop. Kalau tidak klop harus disuarakan, disampaikan usulan, ya, melalui jalur-jalur yang ada gitu kan. Kalau ini Pak, menyinggung soal tadi adanya banyaknya akses yang sudah diberikan sama UIN, itu kan juga berarti butuh SDM. Bagaimana SDM itu mengelola informasi, mengelola setiap kemudahan yang diberikan oleh UIN Wali Songo. Sebenarnya SDM yang seperti apa sih Pak yang cocok atau mungkin yang bisa dicetak UIN untuk menghadapi tantangan ini? Loh, kalau SDM yang berkaitan dengan akses ke dunia informasi yang terbatas itu IAIN sudah memiliki. Ya, ada pusat komputer, ada PT IPD, ya, yang itu memaintain jaringan kita, ya, terus kemudian masing-masing fakultas juga akses ke dunia itu. Hanya dibarengi dengan mahasiswa yang addicted, ya, dengan kata lain yang keranjingan terhadap itu atau tidak, ya kan? Saya khawatir kalau internet yang tersambung itu malah dipakai mahasiswa untuk WA yang tidak ada sangkut pautnya dengan kegiatan ilmu, ya, Instagram, Facebook, ya. Jadi itu teknologi yang justru sia-sia, tidak menjadikan mereka menjadi orang yang memperoleh informasi yang luas, tapi malah menggunakan itu untuk hal-hal yang menyangkut hobi. Nah, itu jadi makanya saya bilang bahwa ini adalah satu tanggung jawab yang komprehensif. Mahasiswa, tendik, dosen, dan budaya kampus itu harus dihidupkan. Ya, betul. Setelah ini kan kita akan mengalami regulasi perubahan rektor, Pak. Ya. Kalau menurut Bapak sebagai mantan rektor hingga yang menjabat hingga 2 kali, sosok pemimpin seperti apa sih Pak yang dibutuhkan oleh UIN Wali Songo sendiri? Satu, punya integritas moral, ya, di dunia akademik. Yang kedua adalah punya komitmen, ya, untuk memajukan kampus segala lini. Ya, artinya apa? Artinya seluruh kepentingan dari warga kampus yang menginginkan kampus ini maju itu mesti harus memiliki akses, mulai dari mahasiswa, tendik, dan dosen-dosennya gitu. Jadi jangan maju sendiri, tapi bagaimana mahasiswa, nah, gitu. Jadi ada integritas, antara leadership, ada wawasan. Wawasan yang luas itu dibuktikan dengan seberapa jauh dia punya channel yang berskala internasional.
Jadi tidak gagap di dalam berkomunikasi dengan dunia luar, ya, terutama bahasa, apakah Barat atau Timur Tengah, begitu. Nah, kalau itu sudah, dia bisa memiliki relasi dengan perguruan tinggi besar di luar negeri, entah untuk seminar bersama seperti kemarin, ya, entah untuk exchange of profesor, tukar menukar guru besar ngajar di sana, penelitian di sana dan lain sebagainya. Kalau Gitu. untuk beberapa tahun ini Pak, peningkatan atau pencapaian apa sih Pak yang sudah berhasil dicapai sama UIN Wali Songo Pak? Ya, yang kita lihat fisik, ya, fisik jelas ada perubahan besar, ada perubahan. Nah, untuk yang lain itu nanti kita sambil jalan kita lakukan evaluasi seberapa jauh misalnya ranking kita di Webometrik, di lembaga-lembaga yang melakukan peringkatan dari kampus-kampus baik nasional maupun dunia ini seperti apa. Seperti itu. Harapan Bapak untuk UIN Wali Songo ke depannya seperti apa Pak? Saya punya harapan besar ya terhadap Wali Songo karena satu, dia menyandang predikat sebagai kampus Islam, ya. Kampus Islam, tapi harus berorientasi pada kebangsaan. Jadi bukan kampus Islam yang eksklusif. Ya, kalaupun dia mencetak ahli, itu ahli yang punya tanggung jawab kebangsaan untuk memperbaiki bangsa ini secara bermartabat, gitu. Begitu. Harus bisa mencetak manusia yang bermartabat. Betul, yang betul. berislam, ya. Bermartabat, profesional, menguasai ilmu dan punya pengalaman.